Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai pengangguran sebagai luka sosial yang menggerus kesejahteraan rakyat. Sebelum saya berpidato lebih jauh pada kesempatan yang telah diberikan ini, pernahkah teman-teman mencari tahu mengenai bagaimana berjalannya kondisi ekonomi di Indonesia saat ini? Ataukah teman-teman mengetahui bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, masih terdapat jutaan penduduk Indonesia yang menganggur? Teman-teman, tercatat pada Februari 2025 menunjukkan bahwasanya terdapat 7,28 juta pengangguran di Indonesia. Ini bukan sekedar deretan angka, tetapi cerminan nyata bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang belum memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat ini, pengangguran bukan sekedar masalah ekonomi nasional, tetapi juga merangkak menjadi persoalan sosial yang menggerogoti kesejahteraan masyarakat. Pengangguran telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bangsa kita, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat saat ini, bekerja bukan hanya untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga untuk menjaga martabat dan harga diri. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, maka banyak aspek kehidupannya yang ikut terganggu. Selain itu, pengangguran juga menyebabkan daya beli menurun, roda ekonomi melambat, dan pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan keluarga serta masyarakat secara luas dan berakhir berkepanjangan. Pengangguran juga berdampak pada kehidupan sosial terutama bagi yang mengalaminya. Banyak kasus kriminalitas dan ketimpangan sosial yang berakar dari pengangguran. Ketika seseorang kehilangan penghasilan, rasa putus asa seringkali muncul dan tidak sedikit yang akhirnya terjerumus ke hal-hal negatif. Hal ini menunjukkan bahwasanya pengangguran bukan hanya urusan ekonomi semata, melainkan ancaman terhadap kestabilan sosial bangsa. Terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan penting dalam kondisi pengangguran ini, teman-teman. Pertama, pengangguran berpotensi menurunkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan masyarakat. Kedua, pengangguran berdampak pada kestabilan sosial serta kondisi mental individu. Dan ketiga, adakah solusi yang dapat kita tempuh untuk menekan angka pengangguran? Teman-teman yang berbahagia, mari kita membayangkan ketika seseorang kehilangan pekerjaan, otomatis ia kehilangan sumber penghasilan utama. Lalu pendapatan yang terus menurun akan membuat daya beli masyarakat melemah dan hal ini berakibat pada lambatnya perputaran ekonomi. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka kemiskinan akan meningkat dan ketimpangan sosial semakin melebar. Tidak hanya itu, pengangguran akan menimbulkan efek domino di mana bagi keluarga individu yang terdampak, anak-anak kehilangan kesempatan pendidikan yang layak, keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan menurun. Padahal teman-teman, masyarakat yang dikatakan sejahtera adalah masyarakat yang produktif. Oleh sebab itu, solusi utama untuk mengurangi pengangguran adalah dengan menciptakan masyarakat yang memiliki keterampilan dan daya saing tinggi. Peningkatan prioritas pada pendidikan, pelatihan kerja, dan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan langkah nyata yang dapat membuka banyak peluang kerja baru. Selain itu, harus ada upaya pengembangan ekonomi kreatif karena sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja muda yang memiliki semangat inovasi dan kreativitas tinggi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa pengangguran adalah hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Pandangan ini jelas keliru. Pengangguran bukanlah takdir yang tidak bisa diubah, melainkan tantangan yang dapat diatasi dengan kerja keras, kolaborasi, dan juga inovasi.
Sikap pasif hanya akan memperburuk keadaan di era modern ini. Peluang terbuka luas bagi siapapun yang mau berusaha. Dengan memanfaatkan teknologi, keterampilan, dan kreativitas, kita bisa menciptakan pekerjaan, bukan hanya menunggu pekerjaan datang. Oleh karena itu, setiap individu, baik pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum, harus memiliki kesadaran untuk mengembangkan diri dan mencari peluang baru agar tidak terjebak dalam lingkaran pengangguran dan menjadi bagian dari jutaan orang yang tercatat sebagai pengangguran. Teman-teman yang saya hormati, dari apa yang telah saya sampaikan dapat kita simpulkan bahwa pengangguran memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial maupun psikologis. Apabila kita ingin Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera, maka kita harus bersama-sama melawan pengangguran. Pemerintah perlu memperluas kesempatan kerja, dunia pendidikan harus mencetak lulusan yang siap kerja, dan masyarakat harus berani mengambil risiko serta berinovasi menciptakan lapangan kerja mandiri. Teman-teman, sebagai penutup, marilah kita mulai dari diri sendiri. Tingkatkan kemampuan, kembangkan ide, dan jadilah pribadi yang produktif. Ingatlah bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang bekerja, bukan bangsa yang menunggu pekerjaan datang. Kondisi ekonomi adalah penentu kesejahteraan bangsa ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.